Oke, perkenalkan nama saya Salman Anjar Tisio. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 10 tentang PHP MyAdmin. Nah, sebelumnya kita kalau ini ingin masuk ke PHP MyAdmin, kita masuk ke SAPPI. Lalu sebelumnya nyalakan dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu ini kita klik admin. Lalu tunggu. Nah, nanti akan langsung masuk ke PHP MyAdmin-nya. Kita tunggu saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya. Lalu selanjutnya adalah kita membuat database-nya. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat database-nya masih mentah ya. Itu dbprac Salman contohnya. Kita masuk aja ke database-nya. Sini loadingnya agak lama ya. Harus agak bersabar. Oke, di sini pertama-tama kita harus membuat tabel tab provinsi dan juga tabel T identitas. Nah, sebenarnya sih kita bisa langsung melakukannya di sini ya. Cuma kita pakai SQL-nya saja. Kita masuk ke mode SQL-nya. Oke, di sini kita buat saja ininya tabelnya. Create table, lalu oh iya, burung buka langsung. Pertama di kolom pertamanya ada ID provinsi. Datanya di sini kita menggunakan integernya dengan batasan 5, lalu buat jadi primary key. Oke. Lalu kolom kedua ada provinsi. Di sini menggunakan varchar dengan batasannya 50. Oke, dan kolom ketiganya itu ada kota. Dengan kebatasan juga 50, kurung tutup lagi, lalu titik koma. Setelah itu kita klik go. Nanti akan diproses. Klik go. Lalu tunggu lagi prosesnya. Nah, bila sudah selesai dibuat, di sini muncul MySQL sudah berhasil dibuat tabelnya ya. Oke, kita lihat ke struktur. Nah, di sini sudah ada tabel tab provinsinya. Oke, selanjutnya kita buat tabel identitasnya. Sini
identitas. Oke, kita sini ada ID identitas dengan tipe data char, buat dengan batasannya hanya 12 char. Lalu ini jadikan primary key. Lalu kolom keduanya ada nama dengan tipe datanya char. Ini buat batasannya 40. Oke, selanjutnya ada gender. Di gender ini menggunakan data enum dengan diberi ini khusus ya, ada M dan F. M itu male dan F itu female ya. Lalu kita buat jadi Oke, selanjutnya kita buat kolom place. Di sini place-nya dari varchar, batasannya itu 40. Lalu lanjut ada tanggal lahir, birthday ya, yang tipe datanya date. Oke, selanjutnya ada addressnya kita menggunakan varchar, batasannya 50. Lalu ada ID provinsi. Yang tadi dari tabel ini, tadi tabel provinsi, di sini sih buat lagi untuk jadikan foreign key-nya nanti. Yang di tabel datang saja batasan 5. Lalu terakhir ada about, datanya itu teks. Oke, sudah, kita klik go aja, tunggu prosesnya. Oh iya, maaf ya teman-temannya, saya lupa di sininya komanya tidak ada. Nah, oke, lanjut lagi loadingnya. Nah, oke, di sini tipe datanya sudah dibuat untuk tabel identitas. Nah, selanjutnya kita buat relasinya ya. Jadi merelasikan tabel identitas dan tabel provinsi. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke strukturnya identitas dulu untuk membuat foreign key-nya. Caranya kita masuk ke struktur di tabel identitas, lalu kita pilih ID di provinsi menjadi index. Kita tunggu. Nah, sukses. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mode desainnya untuk melihat relasinya. Mode desainer. Oke. Di sini ada dua tabel, tabel provinsi dan tabel identitas. Nah, kita rapihkan dulu ya sedikit. Oke. Saya pencet. Nah, di sini seperti saja ya. Oke. Untuk merelasikannya kita klik ini sekali, lalu kita pilih referensinya, lalu sambungkan ke ID provinsi ini. Kita klik OK.
Nah, di sini sudah tersambung ya relasinya antara tabel provinsi yang dari ID provinsi ini ke foreign key-nya tabel identitas. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan kolom ya. Misalnya kan di sini saya misalnya lupa nih kolomnya tuh di tabel identitas ini yaitu nomor telepon. Nah, caranya itu kita ke identitas dulu. Oke. Di sini kita masuk ke SQL-nya. Nah, cara menambahkan tabel ini kolomnya, kita masukkan auto table, lalu nama tabelnya ini identitas ini 8 add column, lalu kolom apa yang ditambahkan itu nomor telepon gitu. Saya menggunakan tipe data chart ya, batasan 7. Oke, ini aja kita coba. Nah, oke, sudah sukses. Nah, selanjutnya kita buat isi data ini ya, tabel provinsi dulu. Caranya kita pilih dulu tab provinsi, lalu ke SQL. Sebenarnya bisa langsung saja ya, kita ke tadi di strukturnya saja untuk mengisi data tabelnya. Ya, kita tunjukkan dulu dalam mode SQL-nya. Sini kita insert untuk nama tabelnya itu tabel provinsi values. Oke, di sini values pertamanya itu adalah ID provinsinya. Nah, dalam ID provinsi ini pertama kita masukkan ID provinsinya, yaitu pertama 1 dulu, lalu ada DKI Jakarta. Nah, lalu setelah jadi di Jakarta kita masukkan data kotanya. Nah, ini untuk ID yang pertamanya. Nah, kita buat mungkin kita buat 5 dulu ya, 5 data. Ini ganti di Jakarta dengan sekarang Banten.
sini saya sudah membuat data ini tabel provinsinya. Yang pertama, ID provinsi yang pertama ini ada DKI Jakarta dan Kota Jakarta. Lalu ID provinsi keduanya itu Banten. Untuk ID ketiganya itu Jawa Barat, ID keempatnya Jawa Tengah, dan ID kelimanya yaitu adalah Lampung. Oke, kita langsung saja. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita buat tabel identitasnya. Masuk ke mode SQL. Oke, insert untuk identitas. Oke, di sini saya sudah membuat tabel data tabel identitasnya ya. Di sini yang pertama itu ada ID identitasnya itu nomor satu dengan namanya Widodo, dan ini M ini gendernya male, disingkat jadi M. Lalu ada place tempatnya, lalu ini tanggal lahir, ini alamatnya, lalu ID provinsi dan di sini ada about dan nomor teleponnya, dan diikuti dengan data-data lainnya ya. Di sini sudah saya buat. Kita coba go. Oh, kayaknya di sini ada yang salah nih. Nah, maaf ya, saya lupa di sini lupa mengganti ID-nya. Oke, maaf ya. Kita coba lagi. Apakah bisa? Oke, di sini data tabel identitas sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat membuat tabel kabupaten dan juga mengisi datanya. Oke, selanjutnya kita membuat tabel kabupatennya ya. Di sini ada create table kabupaten, mulai dari dengan kolom ID post. ID postnya di sini saya menggunakan tipe data integer. Integer 5. Lalu di sini saya menjadikan primary key. Oke. Lalu kedua, saya di sini memasukkan tipe data yang dari ini ya, dari tabel identitas dan juga tabel provinsi. Di sini ada ID, Oke, di sini saya masukkan ID identitas. Tadi saya di sini di ID identitas ini, kita menggunakan tipe data char 5. Oke. Di sini selanjutnya ada ID provinsi menggunakan integer 5 juga. Lalu terakhir ada kabupaten. Ini saya menggunakan mungkin varchar ya, varchar dengan batasannya 20 saja, koma, tutup dan titik koma. Oke, di sini ada ID pos, ID identitas, ID provinsi, dan kabupaten. Kita coba dulu.
apakah berhasil. Kalau ada kesalahan kita lihat. Oke, di sini tabel kabupaten sudah dibuat dengan primary key-nya itu ID pos. Diikuti dengan varian key-nya ada dari tabel identitas dan tabel provinsi. Oke, selanjutnya kita mengisi data tabelnya ya, tabel kabupaten ini, tabel kabupaten, lalu masuk ke mode SQL-nya. Oke, kita masukkan untuk tabel paten values. Di sini contoh pertamanya itu tabel provinsi ini ada ID pos yang pertamanya 43092, lalu ada ID identitasnya ya, identitas pertama, lalu ID provinsinya 4, dan terakhir ada kabupatennya, misalnya Kabupaten Lampung. Di Lampung tuh saya beri nama Kabupaten Daun Singkong untuk contohnya. Oke, agak percepat sini. Copy. Lalu untuk data yang kedua itu contohnya ada Kabupaten Jammu Bangkong. Di ID provinsinya 4, nah, identitasnya yang kedua, ini kode posnya ganti menjadi contohnya 8912. Oke, lanjut lagi. Untuk ininya kita ganti jadi Godean, nama kabupatennya Godean, lalu gantinya 3 identitasnya, lalu nya 52125 untuk ID posnya, lalu ini yang kedua Kabupaten Lampung Tengah. Untuk ID provinsinya itu berada di 5 dengan ID identitasnya 4. Untuk kayak kode posnya contoh saja ya, ini contohnya. Oke, terakhir dari Bantul. Bantul dengan di provinsi 5, data identitasnya 5, ID posnya 0913. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan. Bila dirasa sudah aman, kita klik go dan tunggu proses pengisian datanya. Oke, selanjutnya kita relasikan tabel kabupaten ini dengan tabel identitas ya,
Kita ke struktur. Oke, bila ingin relasikan tabel kabupaten ini, kita buat relasinya tabel kabupaten dengan tabel identitas. Di sini tabel identitas contohnya kita relasikan dengan klik ID identitas, lalu pilih indeks dan tunggu prosesnya. Oke, sukses. Selanjutnya kita lihat desain dalam mode desain. Kita sambungkan relasi tabel kabupaten dengan tabel identitas. Oke, masuk ke dalam mode designer. Nah, sebelumnya kita rapikan dulu ya. Di sini, ini di sini. Oke. Seperti cara yang sebelumnya, kita create relationship. Referensinya dari ID identitas ke ID identitas di tabel kabupaten. Lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita lihat apakah relasinya sudah tersambung atau belum. Oke ya, ini sudah tersambung dari garis biru ini, dari tabel identitas ke tabel kabupaten. Nah, selanjutnya kita ingin di sini contohnya ya, kita ingin menampilkan data identitas yang sebelumnya itu sudah kita buat. Ini data nilainya itu, misalnya kita ingin mencari namanya Setiorini yang berasal dari Lampung. Nah, caranya kita ke database. Nah, di dalam data Setiorini kita ingin menampilkan identitasnya, provinsinya, lalu kabupatennya. Nah, di sini kita ke SQL. Nah, di sini caranya kita ketik select name, itu nama, lalu provinsi, kita menampilkan provinsi dan juga menampilkan kabupaten. Nah, from dari tabel identitas join tabel provinsi on ID identitas sama dengan ID identitas. Oke, selanjutnya join T kabupaten on ID post sebentar, ID post where
name sama dengan nama yang kita tampilkan itu Setiorini, lalu n provinsinya di Lampung, n kabupaten. Yang kabupatennya tadi itu Lampung Tengah. Apakah nantinya bisa ditampilkan? Oh, maaf ya, ada yang tipu di sininya. Saya lupa malah mengetik provinsi saja, harusnya provinsi. Kita coba lagi. Tunggu prosesnya. Nah, sebentar ya. Oke, sekarang kita akan mencari data identitasnya dari Setiorini agar bisa ditampilkan khusus ya. Pertama kita ke SQL. Nah, untuk sintaknya kita ini klik select, terus name, ada provinsi, ada kabupaten, lalu kabupaten from identitas join provinsi on ID identitas sama dengan ID di identitas. Lalu setelah itu join kabupaten on ID pos dan ID where name-nya itu Setiorini, name-nya Setiorini, lalu n provinsi itu di Lampung, n kabupatennya Lampung Tengah. Oke, kita coba apakah betul data Setiorini. Oke, di sini sudah bisa ditampilkan namanya Setiorini dari provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Oke, sekian untuk bab 10 ini. Terima kasih.